Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nur Fajria Puspita Utami, NIM E2019-2155. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah 4. Di sini saya akan memenuhi tugas saya, yakni tugas UTS ujian tengah semester yang ditugaskan oleh Bapak dosen saya, yakni Bapak dosen Abdul Wadud Nafis selaku mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Di sini saya akan menganalisis 3 video. Yang pertama yang berjudul inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam, yang kedua konsep dasar ekonomi Islam, dan yang ketiga uang dan fungsi. Nah, yang pertama saya akan menganalisis yang berjudul tentang inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam. Kita harus tahu apa itu definisi inflasi. Nah, definisi inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Nah, jadi inflasi itu kecenderungan naik terus-menerus secara umum dalam waktu tertentu. Semisal di suatu pasar sembako, yakni semisal beras kelapa di bulan Januari yang seharga 10.000 dan di bulan Februari naik menjadi 12.000. Itu yang dinamakan inflasi. Jadi kecenderungan naiknya harga secara terus-menerus. Selanjutnya kita harus tahu macam-macam inflasi. Nah, macam-macam inflasi di sini ada 3. 1. Berdasarkan sifatnya dan inflasi. Yang kedua berdasarkan penyebab dari inflasi, dan yang terakhir berdasarkan asal dari inflasi. Nah, di sini berdasarkan asal dari inflasi kita harus tahu inflasi yang berasal dari luar negeri dan dari dalam luar negeri. Selanjutnya sebab-sebab inflasi. Jadi kita harus tahu ada inflasi, pasti ada sebab-sebab inflasi. Nah, sebab-sebab inflasi ini ada 3. Yang pertama inflasi permintaan, yang kedua inflasi penawaran, dan yang ketiga inflasi campuran. Inflasi penawaran yakni permintaannya akan barang oleh masyarakat itu sangat berlebihan, jadi permintaannya itu lebih berlebihan. Kalau inflasi penawaran itu bisa jadi penawarnya sedikit tapi permintaannya lebih banyak. Kalau permintaan campuran itu permintaannya tinggi, persediaannya sedikit, kemudian produksinya itu lebih tinggi. Itu yang dinamakan inflasi campuran. Selanjutnya solusi inflasi dalam ekonomi Islam. Apa saja sih solusi inflasi dalam ekonomi Islam? Di sini ada 2. Yang pertama kebijakan fiskal dan yang kedua kebijakan moneter. Tujuan adanya kebijakan fiskal itu adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataannya pendapatan. Nah, itu yang dinamakan kebijakan fiskal. Jadi inflasi itu kecenderungan naiknya harga secara terus-menerus. Selanjutnya analisis yang kedua yang berjudul tentang konsep dasar ekonomi Islam. Nah, apa sih ekonomi Islam? Nah, ekonomi Islam di sini merupakan istilah yang sering digunakan untuk mendeskripsikan sistem ekonomi yang berbasis pada Al-Quran dan hadis. Nah, ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan untuk mencapai falah. Nah, falah itu apa? Falah itu falah itu apa? Jadi falah untuk mencapai kebahagiaan dunia, kebahagiaan lahir dan batin untuk mendapatkan ridho Allah. Nah, jadi kita harus berpotensi kepada Al-Quran, As-Sunnah, Qiyas, Ijma untuk mencapai falah tersebut. Nah, selanjutnya
Sumber hukum ekonomi Islam ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, dan yang ketiga Qiyas, keempat Ijma. Jadi kita bersumber pada 4, Al-Quran, As-Sunnah, Qiyas, dan Ijma. Dasar-dasar ekonomi. Nah, dasar-dasar ekonomi itu ada 6. Yang pertama Tauhid. Tauhid kita harus meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sidik, kejujuran. Ketika kita melakukan apa saja, melaksanakan apa saja, kita harus melaksanakan dengan baik, serta kita harus jujur, jadi amanah. Yang ketiga mengakui hak milik individu dan umum. Jadi hak milik individu itu individu punya kita sendiri, seperti pakaian, rumah, apapun yang individu milik kita sendiri. Dan yang hak milik umum semisal masjid, jalan, musola, pasar, itu yang dinamakan hak milik umum dan hak milik individu. Yang keempat adalah keadilan. Kita harus adil, apalagi dalam perilaku ekonomi Islam kita harus adil. Dan yang kelima at-tawazun, keseimbangan. Dan yang terakhir at-ta'awud, tolong menolong. Jadi kita harus tolong menolong dalam melaksanakan apapun. Kita harus tolong menolong, baik dalam orang melakukan kesulitan, kita harus saling tolong menolong. Yang selanjutnya prinsip-prinsip ekonomi Islam bebas dari maghrib. Maghrib itu apa? Maghrib itu maisir, garar, dan riba. Di mana maisir yang bersifat judi, garar yang bersifat tipu menipu, riba di sini ada 2, yaitu riba fadl dan riba nasi'ah. Di mana riba fadl itu harus sama, tidak boleh melebihkan. Contoh, semisal beras 1 dengan beras 1, emas 1 dengan emas 1, kita harus sama, tidak boleh melebih-lebihkan. Dan riba nasi'ah itu bisa disebut dengan bunga. Jadi kalau riba fadl itu harus sama, terus riba nasi'ah itu bunga. Selanjutnya dan yang terakhir saya menganalisis yang berjudul uang dan fungsi, di mana kita harus mengetahui apa itu definisi uang, apa itu fungsi uang. Jadi saya akan menganalisis. Nah, definisi uang. Uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Nah, jadi uang sangat penting bagi kita untuk alat tukar menukar. Nah, jadi kita ingin memiliki sesuatu, ingin beli sesuatu, jadi kita tukar dengan uang. Selanjutnya jenis-jenis uang menurut pembuatannya. Di sini ada 2, seperti logam dan kertas. Nah, kalian tahu sendiri, logam yang berbentuk uang 500-an dan yang kertas berbentuk uang yang 100.000. Selanjutnya jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkan. Nah, di sini uang kertal dan uang giral. Uang kertal itu contoh seperti logam dan kertas. Kalau uang giral itu seperti cek. Selanjutnya, fungsi asli uang di sini ada 3. Yang pertama, kita harus mengetahui apa sih fungsi uang. Ketika ada uang, pasti kita harus tahu fungsinya uang itu seperti apa. Uang sebagai alat tukar. Sebagai alat tukar, ketika saya ingin membeli buku, membeli seragam, kita harus menukar uang kita untuk mendapatkan untuk mendapatkan buku. Ketika kita ingin beli seragam, kita menukar uang untuk membeli seragam. Nah, selanjutnya fungsi uang sebagai satuan hitung. Nah, di sini ada 3 fungsi uang menurut ekonomi Islam. Yang pertama, 1 sebagai alat tukar, dan yang kedua sebagai alat hitung, dan yang terakhir sebagai alat penyimpan kekayaan. Sekian analisis dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.